Kali ini Aurel benar-benar amat begitu murka. Karena setelah pada akhirnya ia tahu kalau ternyata Marsha ini memang selalu berbuat ulah. Dan bahkan berusaha mencoba ingin menyingkirkan posisinya sebagai marketing di KP milik Dikta. Teruntuknya, ternyata memang di sini Ivan tidak pernah berubah dan ternyata memang Marsha selama ini membayar Ivan untuk supaya bisa membuat Dikta ini cemburu dan akhirnya semua benar-benar terbongkar. Bagaimana tindakan dari Aurel yang benar-benar cukup lebih marah, cukup lebih murka terhadap perlakuan Marsha. Dan bahkan di KP milik Dikta saat ini, ataupun di hadapan Dikta, Aurel benar-benar bertindak tegas. Ia tidak tahan, ia tidak kuat dengan sikap dan perlakuan dari Marsha yang selama ini terus-menerus menyakiti hatinya, menyakiti posisi kedudukannya, dan bahkan memang saat ini semua benar-benar terjalin dan tersangat begitu cepat untuk supaya bisa merespon bagaimana Dikta ini benar-benar sangat benci terhadap Aurel. Aurel akhirnya memberikan pelajaran terhadap Marsha. Ia pun memberikan tindakan tegas, memberikan tampolan yang keras. Dan setelah pada itu akhirnya Aurel pun mengundurkan diri karena bagaimanapun juga Aurel di sini benar-benar harus bertahan dengan rasa sakit di pekerjaan tersebut. Walaupun Dikta sempat menolak sebuah permintaannya, karena memang Dikta ternyata masih berharap kalau Aurel ini benar-benar akan berubah dan akan bisa memberikan harapan kepada dirinya. Ternyata Dikta juga memang hanya sekedar melampiaskan rasa kekesalannya tersebut kepada Marsha. Dan kini sepertinya memang Aurel harus bertindak tegas seperti ini terhadap si Marsha. Bagaimanapun juga Marsha ini memang sudah sangat keterlaluan dan wajar saja karena Aurel di sini benar-benar menampol si Marsha, guys. Memang ini adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Aurel kepada Marsha yang sudah sangat keterlaluan. Lantas bagaimanakah keseruan lainnya? Dan bagaimanakah respon dari Dikta setelah mengetahui kalau ternyata selama ini Marsha mempunyai keinginan untuk menyingkirkan Aurel dan berusaha mencoba mengambil hatinya dari Aurel? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Dari rekan awal memang kita pun diperlihatkan adanya suatu hal konflik masalah foto keluarga nih. Foto keluarga ini justru memicu terkait masalah yang terjadi saat ini terhadap keluarga dari Kenjo. Aditya yang saat itu memang tidak pernah berubah dan merasa kegilaan dengan keinginannya untuk bisa mendapatkan Ibu Cynthia, dan begitupun sebaliknya Rianti yang tidak pernah bisa mendapatkan kasih sayang dari Aditya, namun ia cukup lebih bertahan demi bisa mendapatkan fasilitas mewah, harta dan kekayaannya yang selama ini cukup lebih membuatnya benar-benar sangat begitu bahagia. Namun di balik bahagia Rianti saat ini ada Mutiara yang cukup lebih menderita. Karena sampai detik ini Mutiara benar-benar masih ingin segera mengetahui siapakah kedua orang tua kandungnya. Namun ternyata Rianti masih merahasiakan hal ini. Padahal Rianti sudah tahu kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandungnya, namun enggan untuk memberitahunya karena salah satu faktor, yaitu masalah harta kekayaan yang tidak mau ditinggalkan oleh Rianti. Ia lebih memilih membuang kebahagiaannya bersama dengan anak kandungnya, dan ia justru lebih mengutamakan dan lebih peduli dan lebih mengutamakan terkait masalah harta dari Pak Aditya. Bahkan ia rela sakit hati setiap hari asalkan ia bisa mendapatkan fasilitas mewah. Di sisi lain adanya Ibu Cynthia yang kali ini benar-benar merasa hidupnya tidak merasa bersyukur. Karena ia menikah bersama dengan Pak Bobi itu lantaran mungkin ada beberapa hal dan beberapa alasan hingga pada akhirnya terjadi pernikahan. Karena selama ini Dikta ini selalu menyangka kalau Ibu Cynthia ini yang sudah menewaskan ibu kandung dari Dikta, sehingga
Sampai detik ini pun Dikta tidak pernah menganggap Ibu Cynthia ini sebagai sosok ibu kandungnya, dan ia selalu menganggap Ibu Cynthia ini adalah orang lain, bahkan ia memanggilnya juga dengan sebutan tante. Ternyata Ibu Cynthia saat itu pergi ke salah satu rumah sakit. Mungkin ia juga sebenarnya seharusnya ia mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Ia juga sempat penasaran apakah selama ini ia benar-benar ingin mewujudkan dan berharap apabila ada sebuah titik terang terkait masalah anak kandungnya, yang dimana mungkin pada saat ini juga Ibu Cynthia akan segera mengetahui kalau ternyata Kenjo adalah anak kandungnya, karena mungkin dimana Mutiara juga sempat menelusuri soal kelahirannya yang saat itu berada di Rumah Sakit Mulia, yang kemungkinan besar Mutiara akan mendapatkan titik terang. Justru di sini Mutiara dikejutkan dan dikagetkan adanya sosok Ibu Cynthia yang sempat melahirkan di rumah sakit yang sama, dan ternyata bayi laki-laki dari Ibu Cynthia ini sempat tertukar bersama dengan Ibu Rianti. Itu artinya Mutiara di sini bisa menyimpulkan dong kalau Kenjo ini berarti bukan anak kandung dari Ibu Rianti. Dan ternyata Kenjo benar-benar anak kandung dari Ibu Cynthia. Dan hal ini pun langsung diberitahu kepada Ibu Cynthia kalau ternyata selama ini Kenjo adalah anak kandung dari Ibu Cynthia. Namun Ibu Cynthia belum begitu 100% percaya, karena memang sebelumnya Ibu Cynthia juga sempat merasakan penasaran, merasa curiga terhadap Kenjo dan juga Ibu Rianti. Dan pada akhirnya Ibu Cynthia di sini melakukan tes DNA ulang, dan memang semua benar-benar terungkap kalau ternyata dari hasil tes DNA antara darah Ibu Rianti dan maksudnya Ibu Cynthia dan juga Kenjo benar-benar dinyatakan positif antara anak dan juga ibu kandung. Dan di adegan yang akan terjadi memang seharusnya saat ini Aurel benar-benar bertindak tegas terhadap perlakuan dari Marsha. Marsha ini terlihat jelas ketika ia awal masuk saja sudah mulai menimbulkan hawa-hawa yang tidak pernah suka terhadap Aurel. Dan memang mungkin kali ini Aurel hanya bisa diam melihat Marsha yang telah menginjak-injak harga dirinya. Namun kali ini sepertinya Aurel tidak tinggal diam dan merasa kesal, dan memang seharusnya Aurel pun bertindak tegas terhadap perlakuan si Marsha yang sudah berusaha mencoba untuk menyingkirkannya dari perusahaan manajemen di perusahaan Dikta, dan kali ini sepertinya ia juga berusaha mencoba untuk mengambil hati Dikta. Lalu bagaimanakah tindakan yang akan dilakukan oleh Aurel selanjutnya? Kita tunggu saja lanjutan ceritanya nanti sore.